Halo, kembali lagi di channel yang akan membawa kalian menjelajahi kisah-kisah menakjubkan dari seluruh penjuru Nusantara. Hari ini, kita akan terbang ke Minahasa, Sulawesi Utara untuk mengungkap sebuah legenda yang menyentuh hati di balik kemegahan Gunung Lokon. Ini adalah kisah cinta, pengorbanan, dan air mata yang membentuk lanskap alam yang kita kenal sekarang. Siapkan diri kalian, karena ini adalah legenda tentang Putri Duyung dan asal mula Gunung Lokon. Dahulu kala, di sebuah desa nelayan yang damai, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Walian. Walian adalah seorang nelayan yang andal dan pemberani. Laut adalah rumah keduanya, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya mencari ikan untuk menghidupi desanya. Ia dikenal karena keahliannya menyelam ke dasar laut yang paling dalam. Suatu sore yang cerah, saat Walian sedang menyelam, matanya terpaku pada sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di antara terumbu karang yang berwarna-warni, berenang seekor ikan dengan sisik yang berkilauan seperti permata. Terpesona oleh keindahannya, Walian mendekat dengan perlahan. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika ikan itu berubah wujud di hadapannya. Sosok itu kini adalah seorang wanita yang luar biasa cantik, namun dengan ekor ikan yang indah. Dia adalah seorang Putri Duyung. Sang Putri Duyung memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Suling. Sejak pertemuan pertama itu, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Walian, yang biasanya mencintai kesendirian di laut, kini selalu menantikan senja. Setiap hari, Nyi Suling akan berenang ke tepi pantai untuk menemuinya. Mereka akan berbagi cerita, tawa, dan impian di bawah cahaya rembulan. Walian menceritakan tentang kehidupannya di darat, sementara Nyi Suling bercerita tentang keajaiban dunia bawah laut. Namun, cinta mereka terhalang oleh takdir. Nyi Suling tidak bisa bernapas terlalu lama di darat, dan Walian tidak mungkin bisa hidup selamanya di dalam air. Jurang perbedaan antara dua dunia ini membuat hati mereka pilu. Mereka saling mencintai, tetapi tidak bisa bersatu. Semakin dalam perasaan mereka, semakin besar pula rasa sakit karena perpisahan yang selalu datang di akhir hari. Rasa cinta yang begitu besar membuat Nyi Suling tak sanggup lagi menahan kerinduan untuk hidup bersama Walian selamanya. Ia ingin menjadi manusia seutuhnya, meninggalkan lautan yang telah menjadi rumahnya demi sang pujaan hati. Dengan berlinang air mata, ia memohon kepada Walian untuk mencari cara agar kutukan ekor ikannya bisa dihilangkan. Melihat kesedihan kekasihnya, hati Walian hancur. Ia berjanji akan melakukan apa saja untuk mewujudkan impian mereka. Dengan tekad yang membara, Walian memulai perjalanannya. Ia bertanya kepada para tetua desa, berkelana dari satu tempat ke tempat lain, mencari siapa saja yang mungkin tahu cara mengubah duyung menjadi manusia. Pencariannya yang panjang akhirnya membawanya ke sebuah gubuk terpencil di tengah hutan, tempat tinggal seorang dukun yang terkenal sakti mandraguna. Walian menceritakan kisah cintanya dengan Nyi Suling kepada sang dukun. Setelah mendengarkan dengan saksama, dukun itu menghela napas panjang. Ia berkata, "Ada satu cara, anak muda, tapi ini adalah ujian yang sangat berat." Dukun itu kemudian menjelaskan, Nyi Suling harus mendaki gunung tertinggi di daratan ini. Setibanya di puncak, ia harus berdoa dengan sepenuh hati kepada sang penguasa langit, memohon agar ia dilepaskan dari wujudnya sebagai duyung. Walian merasa lega mendengar ada harapan. Namun, sang dukun belum selesai. Ia menatap tajam ke arah Walian dan memberikan sebuah peringatan yang mengerikan. "Dengarkan baik-baik," katanya dengan suara berat. Selama perjalanan mendaki hingga doanya selesai, Nyi Suling sama sekali tidak boleh meneteskan air mata. Tidak setetes pun.
apapun rintangan yang ia hadapi. Jika ia menangis, bukan hanya harapannya yang akan sirna, tetapi bencana besar akan menimpa seluruh daratan ini. Peringatan itu bagai petir di siang bolong bagi Walian. Ia tahu betapa berat ujian ini bagi Nisuling, yang kulitnya terbiasa dengan air asin dan tidak pernah merasakan kerasnya tanah daratan. Namun, cinta mereka memberinya kekuatan. Ia percaya bersama-sama mereka bisa melewati ujian ini. Dengan membawa pesan dari sang dukun, Walian kembali ke pantai dan menceritakan semuanya kepada Nisuling. Mendengar syarat yang begitu berat, Nisuling sempat ragu. Tapi saat menatap wajah Walian yang penuh harap, tekadnya kembali membara. Demi cinta, ia rela menanggung penderitaan apapun. Mereka pun bersiap untuk memulai perjalanan paling menentukan dalam hidup mereka. Walian membawa Nisuling ke kaki sebuah gunung yang menjulang tinggi, gunung yang kelak akan dikenal sebagai Gunung Lokon. Bagi Walian, mendaki gunung adalah hal biasa. Tapi bagi Nisuling, setiap langkah adalah siksaan. Kulitnya yang lembut dan terbiasa sejuknya air laut, terasa perih dan terbakar di bawah terik matahari. Tanah yang kasar dan bebatuan yang tajam melukai kakinya yang tak pernah menapak daratan. Setiap langkah terasa seperti tusukan ribuan jarum. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin menangis, ingin menjerit, tetapi ia menahannya. Ia teringat peringatan sang dukun dan menatap Walian yang selalu memberinya semangat. Walian dengan setia menemaninya, membantunya melewati jalur yang sulit dan menghapus keringat di dahinya. "Bertahanlah, kekasihku. Aku akan menunggumu di puncak," bisik Walian. Janji itu menjadi kekuatan bagi Nisuling untuk terus melangkah. Dengan susah payah dan menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, Nisuling akhirnya berhasil mencapai puncak gunung. Tubuhnya lelah dan penuh luka, tetapi hatinya dipenuhi harapan. Di puncak, ia bisa melihat lautan biru yang luas, rumah yang akan segera ia tinggalkan. Ia juga melihat desa Walian di kejauhan. Sesuai petunjuk sang dukun, Nisuling segera berlutut dan mulai berdoa dengan khusyuk. Ia memejamkan mata, menumpahkan seluruh isi hatinya kepada sang penguasa langit. Ia memohon untuk dilepaskan dari takdirnya sebagai duyung, agar bisa hidup sebagai manusia biasa di sisi pria yang sangat ia cintai. Sementara itu, Walian berdiri tidak jauh darinya, mengamati dengan perasaan cemas dan penuh harap. Namun, saat Nisuling sedang tenggelam dalam doanya, sebuah keraguan mulai menyelinap ke dalam hati Walian. Ia melihat betapa menderitanya Nisuling. Ia mulai berpikir, apakah semua ini sepadan? Apakah ia benar-benar siap menikahi makhluk yang separuh hidupnya adalah ikan? Bagaimana jika mereka gagal? Bagaimana jika Nisuling tidak akan pernah benar-benar bahagia di darat? Di tengah kebimbangan Walian, tiba-tiba terdengar suara riuh dan gaduh dari arah desa di bawah. Rasa penasarannya memuncak. Didorong oleh keraguan dan ketidaksabaran, Walian membuat keputusan yang fatal. Ia lupa akan janjinya untuk menunggu. Ia memutuskan untuk turun dari puncak gunung sejenak, hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi di desanya. Ia berpikir bisa segera kembali sebelum Nisuling selesai berdoa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan mulai menuruni lereng, meninggalkan Nisuling sendirian di puncak. Nisuling yang sedang berdoa dengan sepenuh jiwa merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan sebuah kehampaan, seolah kehangatan yang tadi menemaninya tiba-tiba lenyap. Perlahan, ia membuka matanya. Apa yang dilihatnya menghancurkan hatinya berkeping-keping. Ia melihat punggung Walian yang semakin menjauh, menuruni gunung tanpanya, pria yang ia perjuangkan, pria yang menjadi alasan dari semua penderitaannya,
telah meninggalkannya. Ia merasa dikhianati. Rasa sakit karena luka di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Perasaan ditinggalkan, kecewa dan patah hati begitu meluap hingga ia tak sanggup lagi menahannya. Syarat dari sang dukun, janji yang ia buat pada dirinya sendiri, semuanya terlupakan dalam sekejap. Air mata pertama yang ia tahan selama perjalanan akhirnya tumpah, membasahi pipinya. Tepat saat tetesan air mata pertama itu jatuh dan menyentuh batu di puncak gunung, langit yang tadinya cerah langsung berubah menjadi gelap gulita. Guntur menggelegar membelah angkasa, dan seluruh gunung mulai bergetar dengan hebat. Nisuling terkejut dan ketakutan. Ia sadar ia telah melanggar pantangan. Air matanya telah memicu bencana. Gempa semakin kuat dan dari puncak gunung, api dan asap hitam mulai menyembur ke langit. Gunung itu meletus dengan dahsyat. Walian, yang baru sampai di tengah lereng, menoleh ke belakang dengan ngeri. Ia melihat puncak gunung dilalap api dan menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Tapi semuanya sudah terlambat. Nisuling, yang berdiri di puncak, diliputi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa bertanggung jawab atas bencana yang menimpa daratan. Alih-alih mencoba melarikan diri, ia hanya berdiri pasrah. Saat letusan mencapai puncaknya, tubuhnya perlahan berubah. Ia tidak kembali menjadi duyung, melainkan melebur bersama air matanya yang terus mengalir, membentuk sebuah danau kawah yang biru dan indah di puncak gunung yang hancur. Letusan dahsyat itu selamanya mengubah bentuk gunung tersebut. Gunung yang tadinya tunggal, kini terbelah menjadi dua puncak yang saling berdekatan, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Empung. Danau kawah yang berada di antara kedua puncak itu, yang kini dikenal sebagai Kawah Tompaluan, dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai perwujudan dari air mata penyesalan sang putri duyung, Nisuling. Kisah Nisuling dan Walian adalah sebuah tragedi yang mengajarkan kita pelajaran berharga. Legenda ini mengingatkan betapa pentingnya kesetiaan, keteguhan hati, dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Keraguan sesaat dan pengkhianatan dari Walian tidak hanya menghancurkan cintanya, tetapi juga membawa konsekuensi yang merusak bagi semua orang. Sebuah pengingat bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak, dan kesetiaan adalah fondasi yang tidak boleh goyah. Itulah legenda asal mula Gunung Lokon dan danau kawahnya yang indah namun menyimpan kisah pilu. Bagaimana menurut kalian? Cerita ini menunjukkan bahwa keindahan alam seringkali menyimpan kisah dan makna yang mendalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.